Ya, baik. Lama tak jumpa, lama tak update. Jadi langsung saja untuk versi terbaru aplikasi ISP ini, ya, billing sekarang sudah mencapai versi 1.6.5-nya skip, walaupun kemarin sudah jadi, cuma langsung naik ke 1.6 dengan perbaikan-perbaikannya. Jadi di 1.6 ini yang menonjol perubahan adalah sudah bisa terintegrasi dengan 3 mikrotik, di mana dia bisa support mikrotik versi OS 6 dan OS 7. Dia juga bisa seperti kemarin, cuma lebih sempurna. CRUD untuk user PPPoE-nya sekarang kita bisa create dan delete user profile PPP juga dari sini. Binding data pelanggannya juga lebih atraktif, home-nya lebih informatif. Ya, ini yang menjadi kunci. Inject mikrotik auto isolir. Jadi aplikasi versi 6 ini bisa auto isolir. Jika pelanggan PPPoE belum bayar, kita create invoice, nanti ditentukan. Coba kita masuk ya, linknya masih sama. Bisa cek di whatnet.id apps billing, lalu klik link demonya. Kita masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan modul demo yang belum ada isinya. Jadi mikrotiknya ada 3, tampilan utamanya seperti ini, disambut dengan tampilan pelanggan seperti versi sebelumnya. Yang versi sebelumnya di bawah ada 4 belahan traffic. Saat ini saya perbaiki. Oh, yang ini belum nih. Ntar habis kita perbaiki nih. Kurang rata. Diperbaiki dengan tampilan seperti ini. Jadi 3 mikrotik. Apabila kita punya lebih dari 1 server, maka bisa di monitoring dalam satu titik. Kita coba lihat fiturnya. Jadi kita masuk ke pengaturan. Nah, kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan ini tampilannya seperti ini. Ini seperti yang sebelumnya, hanya begini saja. Nah, ini baru juga. Jadi beberapa member yang sudah registrasi, mereka ternyata punya beberapa tanggal jatuh tempo yang selama ini saya pukul rata pro rata tanggal 10, sekarang bisa diedit secara perorangan mau tanggal berapa. Ini hanya untuk invoice ya, bukan seperti isolirnya. Isolirnya ada di sini. Ini data-data seperti biasa. Ini bisa diisi tanggal berapanya. Lalu mikrotiknya sekarang ada 3 pengaturannya. Tetap sama, cuma ada 3 saja. Bisa diisi salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 ya. 4-nya belum ada. Bisa diisi 3. Kita lihat setting isolir. Nanti akan tampil di sini. Gini aja, kita lihat yang sudah running. Nah, bukan yang ini yang sudah running. Nah, ini yang sudah running. Salah satu punya member kami. Jadi dia punya 70 orang pelanggan aktif. Nah, ini mikrotiknya. Karena online tampilannya seperti ini. Ya, ada RX-TX-nya segala macam. Lalu kelihatan bandwidth-nya, kita bisa pilih ya, mirip-mirip seperti punya Om Laksa. Casey-nya Om Guko itu, begitu. Ya, kita bisa lihat di sini. Lalu kita bisa masuk ke paket layanan karena ada yang terbaru. Nah, paket layanan ini sudah bisa binding atau bisa dengan link disinkronkan dengan mikrotik yang ada. Tujuannya untuk ketika isolirnya kita gunakan, maka ketika dia sudah bayar, dia otomatis akan kembali ke paket sebelumnya. Karena konsep isolir adalah merubah profil PPP mereka menjadi profil isolir. Jadi untuk satu layanan bisa dipakai di 2 mikrotik sekaligus ya. Nah, caranya nanti ada di link PPP ini. Coba kita buka. Nah, ini mikrotiknya. Pastikan API sudah terkoneksi. Jika sudah, kita bisa klik PPPoE. Nanti kita lanjut ke sana. Lanjut kita masuk ke yang baru lagi di pelanggan. Nah, di pelanggan ini sekarang tampilannya seperti ini. Jadi pelanggan, paket, ada ODP dan ada PPPoE. Artinya yang sudah muncul PPPoE di sini dan muncul mikrotiknya, berarti dia sudah terkoneksi dengan mikrotik data pelanggan ini. Sehingga kita bisa monitoring mana saja pelanggan yang online dan yang offline. Yang hijau ini online, yang merah ini offline. Contohnya kita juga bisa lihat speednya. Misalkan ini kita lihat di sini. Ini juga lebih jelas.
ya data pelanggannya. Kalau kemarin terbatas, sekarang lebih jelas. Ada di Mikrotik berapa, OS berapa, profil PPPoE-nya berapa, bahkan IP-nya dan MAC-nya dan uptime-nya itu berapa, dan ada traffic-nya juga, live traffic-nya di sini. Itu kita cepet-cepet aja. Lalu apa lagi ya yang baru ya? Mikrotik API yang tadi yang kita akan bahas. Kita masuk ke PPPoE. Kita contohnya masuk ke sini. Nah, ini ada untuk binding seperti biasanya. Nah, ini untuk binding. Nah, kalau yang dulu disable itu tidak langsung putus, kalau sekarang disable bisa langsung putus. Gitu ya. Ini untuk binding antara data pelanggan dengan Mikrotiknya. Kalau mau lihat yang online juga masih bisa lihat di sini. Selain yang tadi di data pelanggan. Kalau mau binding profil sama caranya seperti binding pelanggan dengan secret. Caranya begini, tinggal dipilih-pilih aja. Bahkan VPN khusus mau dibinding dengan profil yang mana, ntar bisa Anda coba-coba sendiri. Lalu apa lagi ya? Nah, setting isolir. Jadi setting isolir ini bisa secara global. Jadi misalkan kita punya 3 Mikrotik dan masing-masing punya profil isolir, asal profil isolirnya sama, ini bisa. Jadi apabila Mikrotiknya masih polos, belum disetting Mikrotik, nggak usah cari tukang setting lagi. Maaf, tukang settingnya, nggak usah cari tukang setting lagi. Tinggal diisi, ngikutin ini. Misalkan Mikrotik yang akan kita setting ini OS 7 ya, kebetulan begitu. Kita klik OS 7. Nah, ikuti semua parameter yang ada sampai sini juga. Klik proses, nanti otomatis Mikrotik Anda akan tersetting isolir, dan profilnya, profil Mikrotik Anda, PPP-nya akan muncul profil isolir kalau berhasil. Nah, ini akan muncul begini. Gitu. Itu aja sih update-nya. Kalau buat update-nya yang lain ada di sini. Ini lebih lengkapnya apa-apa saja. Silahkan dicoba, dan bagi member yang sudah registrasi juga, andaikan mau migrasi bisa kontak saya, atau jika memang sudah nyaman dengan yang lama juga agak migrasi tetap masih bisa ada. Demikian teman-teman, terima kasih. Tetaplah belajar walau halang rintang menghadang, dan selamat tahun baru 2024.